Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa rida nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyakum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant. Di pagi yang mulia ini kita dengan bangganya, dengan bahagianya, dengan happy-nya, dengan senangnya mengucap alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk memuji Allah, untuk bersalat, untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk bertakbir dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah dengan ketentuan Allah, dengan rahmat Allah, dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita karena selalu menyebut nikmat Allah yang kita terima, bukan saja nikmat rumah, nikmat harta, nikmat keluarga. Rumah, harta, keluarga, rumah akan tinggal, harta akan tinggal, keluarga akan berpisah. Yang akan dibawa langkah bapak ke masjid, ibadat bapak, ilmu dan amal saleh dan contoh teladan yang disampaikan untuk masyarakat. Kita meninggalkan contoh yang baik kepada masyarakat, itu yang akan disebut-sebut orang nanti, dipuji orang kita. Mudah-mudahan kita ikhlaskan niat kita ya. Selawat dan beriring salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi ayat yang kita nikmati dalam salat, ayat surah Ibrahim mulai ayat 19 sampai ayat 27. 19 sampai 27 ayat. Artinya 9 ayat. Kita nak lihat satu ayat. Sebelum kita semak kertas yang sudah diberi. Ayat 25. Tu'ti ukulaha kullahin, halaman 259. Halaman 259 ayat 25. Tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Ini cerita tentang iman. Iman itu kalau baik dia ibarat pokok, katalah kelapa, pokok mangga. Iman itu ibarat pokok tu'ti ukulaha kullahin, berbuah sepanjang masa. Kullahin, setiap waktu. Subuh berbuah, tahajud berbuah. Tahajud. Salat subuh, salat sunat, baca Quran, menambah ilmu. Tu'ti ukulaha, berbuah, kullahin, sepanjang masa. Tidak berkala dia, tidak berkala. Tapi biizni rabbiha, dengan izinnya Allah. Kita datang ke masjid dengan izin Allah. Dah selalu disebut ya. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah membuat contoh ini untuk umat manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka berfikir. Kenapa kakiku bisa melangkah ke masjid? Alhamdulillah, ditolong Allah. Nah, itu saja dulu Pak ya. Baik, kita bersama hadis yang kemarin sudah disorot. Hadis Jibril, 5 pesan Jibril kepada Rasulullah. Tapi sekarang bersama versi seorang tokoh yang mendunia. Ini tokohnya mendunia Pak. Seluruh dunia mendengar ngomongnya dia. Seluruh dunia mendengar ceramahnya, membaca tulisannya. Dia ada ensiklopedia di internet. Ada gudang, ada bank maklumat ilmu yang diusahakannya di internet. Al-Mawsu'ah An-Nablusiyah, ensiklopedia Profesor Nablusi, hafizahullah. Nablusi ini sudah hampir 90 tahun umurnya, masih sehat, masih aktif. Lahir
29 Januari 1939. Masih aktif, masih produktif. Nah, dengar di sini macam mana Syekh Nablusi hafizahullah, kita kalau menyebut nama orang alim kalau masih hidup hafizahullah, kalau sudah meninggal rahimahullah, kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebut contohnya Ustadz Uwas Abdus Samad hafizahullah, Ustadz Hadi Hidayat hafizahullah. Itu caranya Islam, didoakan dia. Jadi malaikat mendoakan Bapak. Nah, kalau Bapak bilang Ustadz Abdus Samad, Profesor Dr. Abdus Samad hafizahullah, nah, malaikat mendoakan Bapak. Kan enak ya? Nah, Jibril alaihissalam, nah, kalau Jibril alaihissalam doanya ya, pernah menemui Rasulullah SAW sebagaimana yang kita bincang kemarin, berpesan kepada Muhammad. Kemarin sudah kita sebut pesan kepada Nabi, pesan kepada umat. Pesan pertama apa? Ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, namun engkau jelas akan meninggal. Itu makna literalnya, makna literalnya. Kata orang Indonesia literlek, kata orang Malaysia literal, kata orang Arab harfi. Hiduplah, apa katanya di sini? Hiduplah sesuka hatimu, ishma syi'ta. Hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Yang jelas engkau akan meninggal. Itu makna literalnya, literleknya. Artinya apa? Ingatlah nak mati, jangan hidup sesuka hatimu. Datanglah ke masjid. Allah memanggil ke masjid, datanglah, dengarlah, sahutlah. Itu maknanya dari kita ya. Nablusi nanti di bawah dah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan dibalas. Kalau Bapak ke masjid, hidup Bapak bermakna. Bermakna yang maksimal, tinggi maknanya. Kalau tak ke masjid, nilai hidupnya rendah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, yang jelas engkau akan berpisah dengannya. Cintailah istri, cintailah suami, cintailah anak dan keluarga, anak cucu, yang jelas kita akan berpisah. Artinya apa? Ciptakanlah seni kehidupan. Saat kita berpisah, suami memuji istrinya, istri memuji suaminya, anak memuji ayah dan ibunya, cucunya memuji kakek dan neneknya. Untunglah ayah saja dulu mengajak saya ke masjid. Untunglah ayah saya dulu mengajak saya membaca Quran. Bukan HP saja yang dikasih, bukan medsos saja yang dikasih. Mengasih medsos kepada keluarga membuat nanti ahli keluarga menyesal dan menyesal. Kalau tidak dikasih dengan Al-Quran. Wa'lam anna syarafal mu'min salatu bil lail. Ketahuilah bahwa nilai si mukmin itu, nilai Anda, status Anda, harga diri Anda jika Anda berqiyamul lail. Qiyamul lail amal Rasulullah, amalan sahabat, amalan ulama, amalan aulia, amalan salihin, amalan ahlul jannah. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang jannah, tentang surga dalam Quran, dikaitkan dengan qiyamul lail. Kita lihat satu ya. Kita lihat satu. Surah Az-Zariyat contohnya. Kita lihat satu. Qiyamul lail dikaitkan dengan surganya Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Halaman 521 ayat 15, 16 sampai ke bawah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ahli takwa itulah yang akan masuk jannah. Di sana banyak air minuman.
Akhizina ma atahum, itu tadi ayat 15. Ayat 16, akhizina ma atahum rabbuhum, mereka menerima apa yang diberikan Allah tentang kurnia dan nikmatnya. Innahum kanu qabla zalika muhsinin, di dunia mereka muhsinin. Orang yang mau masuk jannah itu muttaqin, muhsinin. Lalu ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, malam hari tahajud Bapak itu. Bahkan dalam hadis sudah pernah kita sampaikan, bapak tuh bangun dia tahajud, dibangunkannya istrinya. Atau istri yang dulu bangun, ibu yang dulu bangun, dibangunkannya suaminya. Itu maka dikatakan di sini, wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Ketahuilah bahwa nilai si mukmin itu jika ia berqiyamul lail. Terakhir, wa'izzuhu istighnahu 'anil nas. Wa'izzuhu istighnahu 'anil nas, sementara kemuliaan mukmin adalah saat ia hidup mandiri. Itu makna ringkasnya. Sekarang kita bersama Prof. Nablusi memperingatkan apa katanya dalam menghuraikan hadis Jibril, setelah malam berakhir, yakinlah dan percayalah fajar akan menyingsing. Habis malam, siang, habis siang, malam. Habis itu mati. Besok lusa, Allah yang tahu. Usia yang panjang walaupun 100 tahun, penghujungnya adalah tanah pekuburan. Nanti akan diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullahnya. Itu yang mau ditunggu tuh. Walaupun usianya 100 tahun, penghujungnya adalah tanah pekuburan. Demi Allah, ini bersumpah nih. Profesor Dr. Syekh Nablusi bersumpah, insan yang paling tolol, dalam bahasa Arabnya aghban nas. Aghba itu tolol. Kalau jahil bodoh. Ini tolol. Orang yang paling tolol katanya yang di muka bumi ini ialah yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungan dan prioritas utamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak tahu dia. Allah tidak ada dalam perhitungannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari-hari dia dengar. Tidak ingat dia satu hari dia akan diinnalillahkan. Kata Nablusi, orang yang paling tolol, yang tidak ada pertimbangan Allah dan maut dalam kehidupannya. Subhanallah, subhanallah. Kemudian dia buat contoh di sini. Semasa Anda dalam pesawat, yang pernah naik pesawat lah ya, atau yang pernah naik ferry. Bapak kita baru pulang dari haji ya. Atau naik bus, naik kereta api, naik LS dia ke Medan, naik angkut dia, naik travel dia, naik, kalau orang Malaysia bilang kereta sewa atau taksi. Dia naik angkutan umum, naik pesawat. Semasa Anda naik pesawat, naik kendaraan, Anda merasa tenang dan selesa. Meskipun Anda tidak mengenal pilotnya. Kita naik bus ke Medan, kita tidak kenal supirnya. Kita enak duduk di belakang, enak tidur di belakang. Naik kereta api juga. Saya pernah naik bus dari Jakarta mau pergi ke Surabaya. Busnya Jawa, tak silap dulu Jawa Indah kah? Tertidur saya. Sudah lewat Surabaya rupanya, sudah mau dia trip Malang. Tertidur. Udah lewat ini saya pikir. Bangun saya, tanya supirnya, mas Surabaya lautnya jauh lagi enggak? Wah sudah lewat katanya. Bapak turun di sini saja. 1983. Kita naik kendaraan, kita tidak kenal pilotnya, tidak kenal supirnya. Ketika dalam ferry juga demikian. Anda tak mengenal kapten kapal,
Enak di atas kendaraan. Justru mengapa Anda tak menikmati keselesaan hidup jika Anda memang yakin Allah inilah pentadbir alam ini. Alam ini Rabbul Alamin, Allah yang mengurusnya. Kita di atas kendaraan planet bumi yang Allah menjalankannya, Allah mengaturnya, tapi kita tidak senang dengan Allah. Dipanggilnya kita 5 kali ke rumahnya supaya kita diurusnya dengan baik hidup mati kita, tak dengar. Berarti kita tuh menghadapi krisis keimanan. Ayat Qurannya tak usah kita semak dulu ya. Kita terus saja. Ayat Quran itu tambahan dari saya saja. Maka perbaharuilah keyakinan Anda terhadap Allah. Anda jelas memiliki krisis keyakinan terhadap Khalik Al-Mudabbir, pentadbir alam ini, Rabbul Alamin. Maka Anda sangat perlu menjadikan Allah dalam prioritas hidup Anda. Yang ngasih nyawa Allah, yang ngasih kesehatan Allah, yang ngasih tenaga Allah, yang ngasih bumi Allah, yang ngasih air Allah, yang ngasih siang malam, semua yang ada pada kita, body kita, organ kita, akal kita, semua dari Allah. Kenapa kita tak enak membaca kitabullah? Kenapa kita tak enak mendengar kitabullah? Kenapa solatnya asal-asal solat saja, tak berusaha meningkatkan kualitas solatnya? Solat itu yang dinilai kualitasnya, bukan kuantitas saja. Yang dinilai apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sukseslah mukmin yang salatnya khusyuk. Artinya kualitas. Kualitas. Oke. Seterusnya, mukmin yang benar pasti mendambakan Allah dan negeri akhirat. Kalau benar imannya, benar dia mukmin, betul-betul mukmin, true mukmin, mukmin yang yakin kepada Allah, mesti mendambakan Allah dan negeri akhirat. Saat kematian dan kepergian dari alam fana ini tetap diletakkan dalam perkiranya, malah ia hanya bergiat mencari ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Syekh Nablusi pernah masuk ke rumah seorang sahabat. Ini cerita dia ya, cerita pribadi dia. Tuan rumah berkisah bahwa keluasan rumahnya kira-kira 400 meter. Bila bercerita mengenai perihal dan keadaan rumahnya termasuk cadar, langsir ya, perabot, hiasan dinding dan sebagainya. Segala kehidupannya tertumpu untuk rumah kesayangannya. Dia cerita masa rumahnya, macam mana dia membangun rumah, dia happy tentang rumahnya. Dia cerita. Seakan-akan hidupnya untuk rumah lah. Rumah kan tinggal. Justru ini penting nih ya. Ini paragraf ini penting. Segala pangkat kedudukan di dunia akan berakhir saat panggilan maut telah tiba. Malah maut melenyapkan tenaga si kuat, harta benda si kaya, kesusahan si fakir, kedhaifan si lemah, paras muka si cantik, kecacatan si jelek, keilmuan si pintar. Tidak ada dokter, tidak ada profesor lagi. Media profesor ini, mana mayatnya? Mana jenazahnya? Kapan dijenazahkan? Jenazah disemayamkan. Bukan ditanya, kapan profesor itu disolatkan? Kapan letnan itu disolatkan? Tidak ditanya. Jenazah itu kapan dilaksanakan fardu kifayahnya? Semuanya hilang, maut merampas segala-galanya. Segala penyakit jasmani berakhir saat maut sudah tiba. Apapun sakit orang itu, kalau dia sudah mati, selesai penyakitnya. Justru berbagai penyakit hati akan bermula saat babak kematian menjelma. Kalau orang itu mati, mulailah babak baru, fasa ketiga kehidupannya, hatinya akan sengsara,
hatinya akan merana, bodinya selesai, tapi hati menempuh babak baru, alam baru. Malah dalam alam baka, penyakit hati akan membinasakan insan buat selama-lamanya. Dalam kubur di padang mahsyar nanti dia akan membawanya ke surga Allah. Kalau dia baik hatinya. Kalau dia tidak beres hatinya waktu hidup ini, dia akan membawa ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ini saja dulu ya. Besok kita lanjutkan. Bagi bapak yang belum dapat kertas, kalau ada HP bisa dikirim PDF-nya, ataupun nanti diperbanyak lagi ya. Kemarin terbatas dalam berapa saja ya lembarannya. Ataupun anak-anak yang di masjid ini bisa kasih sama bapak yang belum dapat kertasnya, insyaallah ya. Nanti ditambah insyaallah. Jadi begitulah kita bersama gagasan Bernas Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Dia ceramah di YouTube. Ceramahnya saya salin teks Arabnya, kemudian saya alih bahasakan. Ini masih ada bahasa Malaysia di sini, masih ada belum disunting sepenuhnya. Begitulah ya. Begitu ulama yang berkelibar internasional, yang mendunia ya, yang mendunia didengar oleh semua dunia. Dia sering diundang ke Amerika, ke Perancis, ke Barat, ke mana untuk menyampaikan ilmu, mengembangkan ilmunya dalam forum-forum keilmuan di sana sini. Dia hari-hari ada ceramah barunya. Dia asalnya dari Damsyik, Syria. Kemudian selama pemerintahan Hafiz Asad, Bashar Asad, dia dulu lama tinggal di Jordania dan sekarang sudah kembali ke negeri asalnya, ke tanah tumpah darahnya. Kita doakan Syekh ini panjangkan umurnya, tetap produktif, tetap bergiat demi kemaslahatan umat ya. Kita doakan dia, semoga Allah memelihara kesehatannya. Semoga kita nanti tersambung dengannya di hari kemudian sana. Bila kita sudah pernah mendengar idenya, gagasannya, berarti kita sudah ada layak untuk dihimpunkan bersama beliau nanti di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullah khairan wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.